Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang banyaknya anggapan bahwa Rusia mulai kehabisan tenaga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Justru Ukraina yang kini hidup dalam kondisi gelap menghadapi tekanan berulang pada infrastruktur vitalnya, sementara Rusia terus melancarkan serangan terarah tanpa perlu mengerahkan perang berskala besar. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai pihak mana yang sebenarnya sedang mengalami kelelahan strategis. Pada laporan kali ini, kami akan mengulas perkembangan terbaru yang terjadi sepanjang Januari 2026, menelusuri pola operasi yang membentuk dinamika pertempuran, serta melihat bagaimana setiap langkah kedua pihak menciptakan perubahan signifikan di medan konflik. Semua itu akan kami bahas secara mendalam dalam rangkaian berita berikutnya, tanpa mengungkap inti cerita lebih awal agar Anda dapat mengikuti setiap detail dengan jelas dan menyeluruh. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Januari 2026 menjadi bulan yang mengguncang stabilitas Ukraina. Pada pekan pertama, gelombang udara dengan intensitas tinggi menghantam jaringan listrik di berbagai wilayah. Kota Kiev mengalami pemadaman berulang, meninggalkan kawasan permukiman dalam kondisi gelap dan dingin. Suhu yang turun hingga di bawah 0 derajat menambah tekanan bagi warga sipil yang bergantung penuh pada pasokan listrik untuk pemanas ruangan. Gangguan ini tidak hanya terjadi di ibu kota. Kharkiv, Zaporizhia, Odessa, hingga Dnipropetrovsk mengalami gangguan serupa. Pemerintah Ukraina mengonfirmasi bahwa sejumlah pembangkit harus dihentikan sementara akibat kerusakan sistem distribusi. Engineer yang bertugas memperbaiki jaringan menghadapi situasi berbahaya karena ancaman serangan lanjutan di titik perbaikan. Serangan yang datang pada tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 tidak diarahkan secara acak. Setiap rudal, drone, dan proyektil diarahkan ke fasilitas yang dianggap sebagai pusat fungsi energi dan distribusi logistik. Para analis yang memantau pola serangan udara menyimpulkan bahwa sasaran utama adalah gardu induk, stasiun transmisi, rel kereta pengangkut peralatan militer, serta fasilitas pendukung industri pertahanan. Ini menunjukkan pola operasi yang terstruktur dengan pemosisian target berdasarkan nilai strategisnya dalam menopang aktivitas nasional Ukraina. Tekanan yang terjadi membuat jalur distribusi barang terganggu. Kereta yang sebelumnya mengangkut bantuan militer, pasokan medis, dan kebutuhan pokok mengalami keterlambatan karena terganggunya sistem listrik yang menggerakkan lokomotif di sejumlah rute penting. Dalam beberapa kasus, kereta terpaksa berhenti di tengah perjalanan dan menunggu bantuan untuk dipindahkan ke rute alternatif. Situasi ini memperlambat distribusi ke garis depan maupun ke pusat logistik regional. Di sisi lain, aktivitas industri pertahanan Ukraina juga terpengaruh. Pabrik yang memproduksi komponen drone, amunisi ringan, hingga perlengkapan komunikasi mengalami hambatan produksi akibat pembatasan listrik yang diberlakukan secara bergilir. Pemerintah Ukraina harus mengatur pembagian energi secara ketat untuk menjaga fasilitas paling vital tetap berjalan. Namun pembatasan yang terus-menerus berdampak pada durasi produksi dan menambah tekanan terhadap rantai pasokan. Serangan yang terkoordinasi pada pertengahan Januari menjadi penanda bahwa operasi udara Rusia dirancang untuk mengeliminasi daya dukung sistemik Ukraina, bukan menciptakan kerusakan acak. Dalam konflik modern, serangan ke infrastruktur energi bukanlah hal baru. Pada sejumlah konflik besar abad modern, infrastruktur energi seringkali dijadikan sasaran awal untuk memotong kemampuan lawan mempertahankan operasi militer. Apa yang terjadi di Ukraina mengulang pola tersebut, tetapi dengan teknologi yang lebih presisi dan jangkauan yang lebih luas. Di beberapa kota, warga mulai beradaptasi dengan kondisi darurat. Generator kecil bermunculan di sudut gedung apartemen, sementara toko yang masih beroperasi menggunakan sumber daya cadangan untuk melayani kebutuhan dasar warga. Sekolah menyesuaikan jadwal kegiatan belajar menyesuaikan jam ketika listrik tersedia. Layanan kesehatan darurat memprioritaskan pasien yang membutuhkan peralatan medis yang bergantung pada listrik, sementara rumah sakit besar mengaktifkan generator industri selama berjam-jam. Situasi pada Januari 2026 ini memperlihatkan betapa rentannya struktur energi Ukraina. Ketika tekanan terhadap jaringan listrik meningkat, kemampuan negara untuk menjaga fungsi sosial, ekonomi, serta logistik militer menghadapi tantangan yang semakin besar.
Pada saat yang sama, serangan terarah tersebut menunjukkan pola operasi militer yang mempertimbangkan nilai strategis jangka panjang dari setiap serangan yang diluncurkan. Energi yang terputus, logistik yang melambat, dan gangguan pada aktivitas industri memperlihatkan dimensi perang yang bergerak di luar garis depan pertempuran. Pada minggu kedua Januari 2026, pola operasi militer Rusia menunjukkan konsistensi yang sulit diabaikan. Serangan yang sebelumnya terkonsentrasi pada infrastruktur energi, mulai diperluas ke jalur rel strategis yang menghubungkan kota-kota industri di Ukraina Timur dan Tengah. Jalur logistik menuju wilayah Donbas, Poltava dan Dnipro menjadi sasaran yang dipilih dengan cermat, sehingga mengganggu arus pasokan ke garis depan. Pada tanggal 15 Januari, rangkaian drone menyerang titik pergudangan di wilayah Pavlograd, menimbulkan gangguan berat pada distribusi amunisi dan komponen peralatan berat. Serangan ini menandai intensifikasi operasi yang berfokus pada pelemahan struktur pendukung Ukraina, bukan pada perebutan wilayah secara cepat. Di tengah situasi ini, anggapan bahwa Rusia kehilangan kemampuan tempur justru tidak sejalan dengan realitas operasional. Mobilisasi darat skala besar memang tidak terjadi, tetapi penggunaan platform serangan jarak jauh terus meningkat. Rudal dengan jangkauan ratusan kilometer diluncurkan dari wilayah aman di dalam Rusia, sementara drone produksi massal melintas dengan rute variatif untuk menghindari sistem pertahanan udara Ukraina. Pendekatan ini membuat pasukan Rusia tidak perlu menempatkan personel dalam situasi beresiko tinggi, sehingga biaya politik dan logistik dapat ditekan semaksimal mungkin. Dalam konteks perang berkepanjangan, strategi seperti ini memberi keuntungan karena menguras sumber daya lawan secara bertahap tanpa memperbesar resiko kerugian pasukan. Pada periode yang sama, Ukraina meningkatkan penggunaan sistem pertahanan udara, tetapi tekanan yang datang terus-menerus membuat setiap lapisan pertahanan bekerja melampaui kapasitas ideal. Rudal pencegat digunakan lebih cepat dari kemampuan suplai, sementara regu pengawasan udara harus bertugas dalam durasi yang lebih panjang. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana strategi serangan jarak jauh dapat memaksa lawan mengeluarkan sumber daya secara berlebihan. Semakin sering Ukraina menembakkan rudal pertahanan untuk menepis serangan, semakin besar tekanan terhadap stok nasional yang sudah terbatas. Narasi mengenai jumlah korban pasukan Rusia seringkali berkembang melalui jalur publikasi resmi Ukraina. Data yang beredar menyebutkan angka korban yang sangat tinggi, namun sumber tersebut menghitung seluruh kategori kerugian dalam satu angka, termasuk prajurit yang hanya mengalami luka ringan dan kembali aktif bertugas. Di sisi lain, media independen Barat memilih untuk memverifikasi korban dengan metode yang berbeda. Mereka menghitung berdasarkan dokumen administratif, laporan keluarga, serta bukti visual yang dapat dikonfirmasi. Dari proses ini, jumlah korban tampak lebih rendah dibandingkan angka yang beredar secara politis. Perbedaan besar antara kedua versi data memperlihatkan bahwa perang modern tidak hanya berlangsung di medan pertempuran, tetapi juga dalam ruang informasi yang kerap membesar-besarkan situasi untuk memperkuat posisi negosiasi. Walaupun demikian, fokus utama strategi Rusia pada Januari 2026 bukanlah menimbulkan korban massal, tetapi memperlama tekanan agar Ukraina harus mempertahankan struktur negara menjaga sambil menghadapi serangan berulang. Ketika serangan dilakukan tanpa jeda yang panjang, Ukraina dipaksa memprioritaskan perbaikan infrastruktur dibandingkan memperkuat posisi militer ofensif. Setiap proyek rekonstruksi yang baru selesai dapat kembali rusak dalam hitungan hari jika menjadi target dalam gelombang berikutnya. Sementara itu, Rusia tetap mempertahankan kapasitas produksi amunisi dan drone yang bersifat berkelanjutan. Industri pertahanan Rusia yang telah menggeser sebagian besar proses produksi ke mode siaga perang, mampu memasok rudal dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan operasi jangka panjang. Efek kumulatif dari pendekatan ini menjadikan serangan jarak jauh sebagai senjata strategis yang memberi tekanan psikologis, ekonomi, dan militer secara simultan. Perang kelelahan yang berlangsung perlahan namun pasti menciptakan situasi di mana kemampuan negara diuji bukan hanya di garis depan, tetapi juga dalam menjaga ketahanan nasional di bawah tekanan berkelanjutan. Memasuki akhir Januari 2026, dinamika konflik berubah setelah Ukraina meningkatkan operasi balasan yang dilakukan jauh di luar garis pertempuran. Serangan drone jarak jauh diarahkan ke wilayah dalam Rusia
termasuk pusat logistik dan fasilitas energi yang menopang rantai distribusi militer. Pada tanggal 21 Januari, sebuah fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Belgorod mengalami kerusakan berat akibat serangan udara tanpa awak. Ledakan yang terjadi memicu kebakaran besar yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk dipadamkan. Beberapa hari kemudian, serangan terpisah menyasar jalur kereta kargo di Kursk, menyebabkan keterlambatan distribusi muatan strategis yang sedang bergerak menuju front selatan. Serangan balasan ini menunjukkan kemampuan Ukraina untuk memperluas radius operasi militernya. Sistem navigasi yang semakin akurat memungkinkan drone melintasi wilayah yang dijaga ketat, sementara peningkatan kapasitas produksi dalam negeri memberi ruang bagi Ukraina untuk mempertahankan frekuensi serangan. Dengan kemampuan menjangkau lebih dalam, Ukraina berharap dapat mengganggu logistik lawan, sebagaimana Rusia menargetkan infrastruktur energi dan transportasi Ukraina. Namun, operasi ini juga membawa konsekuensi geopolitik yang tidak dapat dihindari. Bagi Moskow, serangan langsung ke wilayahnya menciptakan narasi bahwa ancaman eksternal semakin mendekati pusat negara. Pemerintah Rusia merespons dengan mempertegas keamanan di sejumlah wilayah perbatasan, memperluas zona larangan terbang, dan meningkatkan kesiagaan sistem pertahanan udara. Pada tanggal 22 Januari, sejumlah laporan lokal menyebutkan peningkatan patroli militer di perbatasan timur laut, sementara radar pertahanan udara ditempatkan lebih dekat ke kota-kota besar. Langkah ini bertujuan memperkuat persepsi bahwa tindakan militer tambahan merupakan kebutuhan keamanan nasional, bukan sekedar pilihan politik. Serangan balasan Ukraina juga mempengaruhi sentimen publik Rusia. Media nasional mulai menayangkan peringatan mengenai ancaman drone yang dapat menyerang fasilitas kritis kapan saja. Narasi ini menguatkan pandangan bahwa operasi militer Rusia masih relevan untuk melindungi wilayah dari ancaman eksternal yang berkembang. Selama periode ini, dukungan domestik terhadap kebijakan keamanan meningkat karena publik melihat adanya risiko nyata terhadap fasilitas vital. Sementara itu, di panggung internasional, aksi Ukraina menimbulkan perdebatan baru. Sejumlah negara barat menyatakan bahwa Ukraina berhak mempertahankan diri, termasuk menyerang fasilitas yang digunakan untuk mendukung operasi militer Rusia. Namun beberapa negara lain mengingatkan bahwa perluasan serangan ke wilayah Rusia dapat memicu eskalasi yang lebih luas. Pada konferensi keamanan yang digelar pada akhir Januari di Eropa, para diplomat memperdebatkan apakah dukungan terhadap serangan balasan Ukraina harus dibatasi untuk menghindari risiko perang yang melibatkan lebih banyak pihak. Perbedaan posisi ini mempengaruhi ritme bantuan militer yang dialirkan ke Kiev, terutama dari negara yang sedang menghadapi tekanan politik domestik. Di dalam negeri Ukraina, pemerintah berupaya menyeimbangkan penggunaan sumber daya antara pertahanan udara, operasi balasan, dan kebutuhan rekonstruksi. Pada tanggal 24 Januari, beberapa wilayah masih mengalami rotasi pemadaman listrik akibat kerusakan jaringan yang belum pulih sepenuhnya. Situasi ini menciptakan tekanan ganda. Ukraina harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia, sekaligus mempertahankan operasi ofensif untuk menekan logistik lawan. Prioritas energi, logistik, dan pertahanan dijalankan secara tumpang tindih yang membuat manajemen sumber daya menjadi tantangan harian. Di sisi Rusia, kapasitas militer tetap diarahkan untuk mempertahankan posisi di wilayah yang dikuasai. Fasilitas industri yang memproduksi Rusal dan drone bekerja dalam ritme yang stabil. Operasi udara yang menargetkan infrastruktur energi Ukraina berlanjut karena dianggap sebagai cara paling efektif memperlambat aktivitas negara tanpa harus melakukan mobilisasi besar. Situasi ini sekaligus mengirim pesan bahwa Rusia tidak berada dalam tekanan untuk menghentikan operasinya. Pada tanggal 26 Januari, laporan dari sejumlah analis keamanan menyebutkan bahwa aktivitas militer Rusia tetap berjalan dalam pola yang sama seperti awal bulan. Ketika operasi serangan dan balasan terus berlangsung, ruang diplomatik tetap terbuka di berbagai forum internasional. Namun, tidak ada perkembangan signifikan yang menunjukkan pembentukan kerangka baru yang dapat mengubah arah konflik. Rusia mempertahankan posisi strategisnya, sementara Ukraina semakin bergantung pada sokongan eksternal untuk menjaga ritme perlawanan. Bantuan finansial dan militer terus dibicarakan di tingkat parlemen negara donor, tetapi pertimbangan politik dalam negeri membuat proses tersebut berlangsung fluktuatif.
Perdebatan ini memperlihatkan bahwa dukungan luar menjadi variabel penting dalam kemampuan Ukraina mempertahankan operasi militernya selama tahun 2026. Perkembangan yang terjadi sepanjang Januari 2026 memperlihatkan bagaimana setiap serangan, setiap respons, dan setiap keputusan strategis membentuk arah konflik yang terus bergerak. Situasi yang berlangsung menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya ditentukan oleh garis depan, tetapi oleh kemampuan negara menjaga stabilitas energi, mempertahankan logistik, serta mengelola tekanan politik dan keamanan di berbagai lapisan. Realitas di lapangan menggambarkan sebuah kontestasi kekuatan yang berjalan secara simultan di udara, darat, dan ruang informasi, dengan konsekuensi yang dirasakan secara langsung oleh warga sipil maupun struktur negara. Demikian rangkaian laporan yang dapat kami sajikan. Pastikan Anda berlangganan dengan menekan tombol subscribe pada channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.